Halo, Assalamualaikum. Nama saya Dian Aryasawati. Saya owner bumbu rujak manis Cak Mimin yang enak dan praktis, tinggal sor. Halo Sobat Usaha, selamat datang di channel Usaha, channel berbagi informasi seputar dunia usaha. Rujak merupakan salah satu makanan yang mengandalkan kesegaran buah-buahan yang dipadukan dengan bumbu kacang dan rempah-rempah lainnya. Saat sedang cuaca panas, menikmati kudapan yang satu ini banyak dipilih penikmat kuliner. Salah satu kunci kenikmatan dari kudapan yang satu ini adalah terletak pada bumbu kacangnya. Baru-baru ini muncul inovasi sambal untuk rujak yang praktis dan siap untuk dikonsumsi. Tim channel usaha akan berkunjung ke salah satu usaha rujak Cak Mimin yang terletak di Surabaya. Untuk cerita selengkapnya, yuk kita simak. Jadi sejak 2012 kita produksi bumbu rujak manis Cak Mimin, yaitu bumbu rujak manis dalam kemasan. Kenapa? Karena keluarga saya adalah keluarga pecinta rujak. Kita sering rujakan. Nah, waktu rujakan itu kita seringkali kurang cocok dengan bumbu rujak yang beredar di pasaran. Orang-orang jualan rujak, itu kan banyak di dekat rumah. Tapi kita kurang cocok sama bumbunya. Seringkali kita buat sendiri. Nah, saya rasa pasarnya bagus karena sering ada permintaan untuk bumbu rujaknya saja. Nah, akhirnya karena banyak permintaan, banyak pesanan, kita buatlah bumbu rujak manis Cak Mimin dalam kemasan. Awalnya itu dalam volume yang cukup besar, yang ukuran 1,5 liter dan pakai botol bekas dulu kalau ada pesanan. Nah, sekarang kita pakai botol yang baru, jadi terjaga kehigienitasannya, sudah ada labelnya, perizinannya sudah lengkap. Dan tahu nggak sih, awalnya kita produksi bumbu rujak manis Cak Mimin itu modalnya hanya 200.000. Jadi sekali produksi hanya 10 kilo gula merah saja. Tapi sekarang alhamdulillah kita produksi satu hari itu sekitar 2 kintal gula merah. Bisa dibayangkan perbandingan perbedaannya. Cak Mimin itu sebenarnya nama bapak. Jadi bukan nama suami saya. Nah, itu sebagai bentuk klarifikasi. Walaupun suami saya setiap pengiriman itu selalu dipanggil Cak Mimin. Mimin gitu. Padahal itu sebenarnya nama bapak. Kenapa kok pakai nama Cak Mimin? Nah, karena bumbu rujak manis Cak Mimin ini itu di branding sebagai oleh-oleh khas dari Surabaya. Nah, Cak itu panggilan laki-laki untuk kota Surabaya. Nah, lebih mengena kalau kita menggunakan kata Cak. Dan kenapa pakai kata Mimin bukan Cak Anwar atau yang lainnya? Karena awal pemasarannya itu di tempat kerja Bapak. Jadi supaya lebih mudah dikenal oleh masyarakat atau teman-temannya Bapak, kita pakai nama Bapak, Mimin. Nah, jadilah bumbu rujak manis Cak Mimin. Untuk rasa kita ada 4 varian, yaitu tutup hijau manis, tutup putih sedang, kuning pedas, dan merah super pedas. Dan untuk ukuran kita ada 2 varian, yaitu varian yang 250 ml dan yang 500 ml. Untuk yang 250 ml harga di pasarannya end usernya itu sekitar 13 sampai 15 ribu. Nah, kalau yang botol besar ini di end user harganya 25 sampai 28 ribu. Nah, kita menerima tim marketing. Jadi kita tim marketingnya ada distributor, ada agen, ada reseller. Nah, harganya ditentukan oleh jumlah minimal order sekali order. Kalau minimal ordernya semakin banyak, maka harganya juga pastinya lebih murah. Apalagi kita juga ada 2 sistem pembelian, konsinyasi dan beli putus. Kalau harga yang beli putus pastinya lebih murah. Tapi sekarang ini saya mengarahkan tim marketing kita untuk sistem pembelian beli putus. Hanya ke pusat oleh-oleh, pusat kue basah, ke retail. Nah, itu kesualian-sualian itu kita pakai sistem pembelian konsinyasi. Dalam perjalanan usaha bumbu rujak manis Cak Mimin ini pasti ada kendalanya. Salah satunya adalah stok untuk bahan baku.
Jadi gula merah yang kita gunakan itu gula merah kelapa asli, bukan yang proses. Nah, gula merah kelapa asli itu sekarang kesediaan bahannya itu semakin lama semakin berkurang. Nah, akhirnya kita kerjasama langsung dengan petani dari Lumajang yang kualitas gula merahnya terjamin. Dan kita PO, istilahnya order sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Dan kita bekerja sama bukan hanya dengan satu petani, tapi beberapa petani. Sehingga jika satu petani tidak bisa memenuhi permintaan kita, kita bisa beli ke petani yang lain. Seperti itu. Sehingga kesediaan stok bahan baku maupun kesediaan produk jadi itu terjaga. Kenapa? Untuk menjaga loyalitas dari tim marketing kita. Dan kita tidak mau mengecewakan pelanggan. Setiap ada permintaan dari pelanggan atau tim marketing, produk kita selalu ready stock. Itu yang jadi keunggulan kita. Kita pernah mengalami yang namanya kegagalan, bahkan kita sempat putus asa, sempat oke lah kita berhenti aja deh usaha ini, kita cari usaha yang lain. Atau oke lah kita nggak usah kerjasama lagi sama orang itu, kita kerjasama lagi sama orang lain. Nah, itu ketika pernah produk kita yang expirednya seharusnya 7 bulan, ternyata kurang dari 7 bulan, produk kita sudah mengalami kerusakan. Nah, akhirnya kita tarik semua produk yang ada di tim marketing dan di pasaran, itu kita tarik semua, dan total hampir 1000 botol. Bisa dibayangkan, 1000 botol. Nah, itu kita tarik semua, dan kita ganti dengan produk terbaru. Dan kita analisa, kenapa kok mengalami kerusakan sebelum masa expired? Awalnya kita salah kira, mungkin dikarenakan gula merah. Ternyata setelah kita analisa beberapa kali dan kita bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman dalam penggunaan bahan baku yang sama dengan kita, itu ternyata permasalahannya di asam. Nah, waktu itu kita belajarnya dari apa? Dari tukang jamu. Nah, itu mereka bercerita, oh biasanya produk saya juga dulu pernah kayak gitu. Itu yang bermasalah asemnya. Nah, akhirnya kita juga kerjasama dengan supplier. Kita nggak mau dikirim barang yang nggak berkualitas. Kita mau bahan baku yang dikirimkan, disuplai ke kita, itu kualitasnya terjamin. Seperti itu. Dan FIFO-nya, first in first out di gudang mereka harus bagus. Alhamdulillah, selama awal pandemi, itu kita tidak terdampak banyak. Kenapa? Karena digital marketing dan digital branding kita itu sudah jalan sejak 2 tahun sebelumnya. Jadi ketika awal pandemi itu bahkan tim marketing kita semakin bertambah. Bukan hanya di wilayah Jawa Timur atau Pulau Jawa. Nah, semakin berdatangan juga tim marketing, reseller, agen, distributor dari luar Jawa. Seperti Kalimantan, Makassar, Gorontalo. Sehingga dampak dari pandemi itu tidak terlihat nyata. Dan alhamdulillah selama pandemi ketika banyak pegawai yang dirumahkan atau di PHK, itu kita bisa memberdayakan juga mereka. Dengan jadikan mereka pegawai borongan kita, seperti bagian meritisi atau buang tangkainya cabai, kupas bawang, rajang terasi, seperti itu. UKM Cak Mimin ini berada di lingkungan IRA. IRA itu apa sih? IRA itu iringane jarak. Nah, itu area di dekat Doli dan Putrajaya. Area yang sangat terdampak dengan penutupan lokalisasi di area Doli. Jadi banyak warga sekitar yang perekonomiannya itu turun ketika lokalisasi ditutup. Nah, dengan adanya UKM Cak Mimin ini yang memberdayakan masyarakat sekitar, baik masyarakat yang lansia ataupun ibu-ibu yang biasanya tidak bekerja, habis itu kaum difabel, itu juga kita berdayakan dengan menjadi pegawai borongan kita. Mungkin kelihatannya sepele, tapi bagi mereka itu sangat-sangat bermanfaat. Saya berharap UKM Cak Mimin ini akan semakin berkembang usahanya, semakin besar omsetnya, semakin besar produksinya, sehingga memberdayakan lebih banyak masyarakat lagi, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pada masa pandemi ini juga, dari UKM Cak Mimin sendiri itu punya program sosial, di mana kalau hari Jumat kita punya
namanya program Sedekah Jumat dengan membagikan sembako kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Selain itu juga kita punya program bulanan dengan berdonasi ke beberapa yayasan sosial, lembaga amil zakat, infak dan sodako. Selain itu juga kita punya program wakaf rutin tiap bulan. Walaupun nggak banyak, sedikit, tapi insya Allah kalau kita istiqomah, rutin, nah itu akan berdampak bagi lebih banyak orang. Nah, untuk teman-teman UKM dimanapun juga, dan juga mungkin ada juga warga yang terdampak pandemi, yang dirumahkan, yang di PHK. Nah, saya hanya menyarankan untuk tetap bangkit, untuk melakukan atau mendirikan sebuah usaha. Itu tidak perlu modal besar, yang penting ulet dan istiqomah. Dan untuk teman-teman UKM, di masa pandemi ini, dikala semuanya sistemnya digitalisasi, maka mulailah untuk digitalisasi. Bagaimana kok tidak bisa? Nah, mulailah juga untuk berkolaborasi. Kita berbagi rezeki ke banyak orang. Insya Allah nanti akan menghasilkan rezeki juga ke kita. Seperti itu. Jadi, untuk memulai usaha, tidak perlu modal besar. Setelah punya usaha, kalau pemasarannya berkurang ketika pandemi, terapkanlah digitalisasi dan kolaborasi. Terima kasih Bu Dian atas waktu dan kesempatannya. Semoga usahanya semakin berkembang dan sukses selalu. Bagi teman-teman sobat usaha yang ingin bermitra dengan Ibu Dian, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Salam usaha, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.